Usabe bareh pupulih nangro, datu sahodro sajan ulama. الحق بلا نظام يبطل الباطل إليها. Nenek moyang kita yang dulunya mereka telah mencurahkan seluruh tenaga, seluruh pikirannya untuk mewarnai Aceh ini dengan warna satu-satunya, yaitu warna Islam. Majelis Nasihin Partai Daulat Aceh. Tengku Haji Adnan Mahmud Bakongan atau Nek Abu Bakongan, pendiri pesantren Ashabul Yamin Bakongan, Aceh Selatan. Tengku Haji Usman Ali Kutakrung atau Abu Kutakrung, pimpinan pesantren Darul Munawarah Kutakrung Ulegle Pidi Jaya. Tengku Haji Abdullah Ibrahim Lamno atau Aba Gampung Baru Lamno, pesantren Masjid Sabang Lamno, Aceh Jaya. Majelis Mustasyar Pusat Partai Daulat Aceh. Sebagai ketua, Tengku Haji Hasanul Basri atau Abu Mudi, pimpinan pesantren Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah, Masjid Raya Samalanga, Aceh Jempa. Tengku Haji M. Nasir Wali Alsi bin Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi atau Abuya Nasir Wali, pimpinan pesantren Serabi Mekah Melabuh, Aceh Barat, sebagai wakil ketua. Tengku Haji Mukhtar Lutfi bin Abu Abdul Wahab Selimum atau Abon Selimum, pimpinan pesantren Ruhul Fatah Selimum, Aceh Besar, sebagai sekretaris. Tengku Haji Syarkawi Abdus Samad Bener Meriah atau Abu Syarkawi, pimpinan pesantren Bustanul Arifin Pondok Sayur Bener Meriah, sebagai wakil sekretaris. Sebagai anggota Majelis Mustasyar Pusat Partai Daulat Aceh adalah Tengku Haji Bukhari Perla atau Ayah Bukhari, pimpinan pesantren Asasul Islam Perla, Aceh Timur. Tengku Haji Syekh Syama'un Richard Luksemawe atau Abu Syekh Syama'un, pimpinan pesantren Ulumuddin Utinkot Luksemawe. Tengku Bukhari Husni Al-C MAG Aceh Tenggara atau Abu Ya Bukhari, pimpinan pesantren Darul Iman Lawi Perla, Aceh Tenggara. Tengku Haji Ishak Lamkawe Pidi atau Abu Lamkawe, pimpinan pesantren Baldatun Mubarakah, Desa Kandang Lamkawe Pidi. Tengku Haji Asnawi Ramli Lamno atau Aba Lamno, pimpinan pesantren Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah Lamno, Aceh Jaya. Tengku Haji Marhaban Adnan Bakongan atau Walid Bakongan, pimpinan pesantren Ashabul Yamin Bakongan, Aceh Selatan. Tengku Haji Husaini bin Abu Abdul Wahab Selimum atau Walid Selimum, pimpinan pesantren Ruhul Fatayat Selimum, Aceh Besar. Hasil kesepakatan para ulama dalam mubus muda bahwa ke depan para ulama sepakat untuk berpedang sabuh partai politik lokal, karena yang kakau likut para ulama selalu menumpang bak perahu dan jalur orang lain. Semenjak dileburnya partai politik dari le perti menjadi lehebo, yang ulama na yang terpecah menumpang bak pilih, na yang bak Golkar, bahkan na bak partai PDI. Namun kesemua partainya adalah umudo
bajara orang lain. Para ulama kadang-kadang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tokoh-tokoh politik. Maka dengan kesepakatan para ulama pada tanggal 2 Safar 2020 Hijriah, kaum pakat berundang Partai Daulat Aceh Nyo dengan tujuan ke depan ulama guna yang berkiprah di badan legislatif. Karena ada kekalan yang kakau likut, karena hanya ulama ataupun alumni daya yang berkiprah di lembaga tersebut, kadang-kadang perhatian untuk agama, perhatian untuk daya sangat kurang. Maka dengan tujuan yang demikian, para ulama sepakat ke depan untuk gedisi dan gelatih kader daripada alumni daya untuk berkiprah dalam lembaga legislatif. Kemudian di antara ulama-ulama besar yang ikut serta mendirikan Partai Daulat Aceh, Gure kitanya Abu Usman Butakrun, Abuya Nasir Wali, Abu Ishaq Langkawi, Walid Marhaban dari Bakungan, Tuan sendiri Abu Mudi dari Samalanga, Abu Abdullah Lamno, dan ramai para ulama-ulama lain yang hadir pada wadahnya. Termasuk salah satu tujuan kamu mengundang Partai Daulat Aceh Nyo supaya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syariat Islam yang sedang digalakkan di Bumi Aceh Nyo dapat diselamatkan. Yang kedua, untuk menghindari paham sekularisme yang akan ditanam di Bumi Aceh Nyo, dan menancip supaya investor asing yang kadang-kadang leuriung dianggap baru bisa ditanam investor asingnya bukan dan juga Islam. Padahal kadang-kadang aturan yang hana, karena Islamnya bukan di Aceh Menteng, bahkan di seluruh dunia agama Islam, investor asingnya tidak akan takut kepada Islam karena Islam adalah agama yang paling lembut. Kemudian untuk merubah sistem, menyebarkan ulama gemari di luar forum, di balai tempat mengumpul, di mana khutbah Jumaat, di mana dakwah, yang namun mari para ulama tidak akan memberi bekas, hanya hasil yang optimal. Berlainan itu bahwa Partai Daulat Aceh Nyo perbedaan dengan partai-partai yang lain. Menyebabkan ulama ikut berpartai politik, tapi remote di pada orang lain kan pada orang ulama. Tapi dengan adanya Partai Daulat Aceh Nyo, remote adalah di tangan para ulama. Menancip masalah sumpah menyenangkan kau ikut alumni daya yang ikut dalam partai politik, tapi remote ikan dari gure ataupun urun daya. Remote adalah daripada pimpinan partai politik tersebut. Dan mana pernah anggota DPR yang kau ikut disumpahkan oleh partai untuk melaksanakan tujuan daripada partai tersebut. Akan tetapi caleg daripada Partai Daulat Aceh Nyo disumpahkan oleh para ulama untuk betul-betul menjalankan tugas yang di dalam lembaga legislatif tersebut. Partai Daulat Aceh menerima hujatan dan fitnah dari orang-orang yang kurang senang dengan berdirinya Partai Daulat Aceh. Antara lain, pepegas partinya seperti tentera yang juga.
ataupun tentera na dilikut PDA. Lu rasa punya tenteranya kan mesti dilikut PDA mantan, karena tentera adalah untuk menjaga keamanan kita yang rakyat Indonesia memandu. Dan yang gerak untuk pegat Partai Daulat Acehnya adalah semata-mata para ulama. Hana geri oleh tentera, hana geri oleh udang di Jakarta, dan hana oleh partai-partai politik yang lain. Kemudian terperlena isu yang menyatakan para ulama tidak boleh berpolitik. Ini adalah fitnah sih, karena dalam agama hanya dilarang ulama berpolitik. Karena kamu dalam kitab, kamu buat cara politik, bahkan oleh Mawardi sendiri sekarang kitab untuk bahas tentang masalah politik. Jadi kan sia-sia ilmu kamu pada kamu hanya politik, sedangkan politiknya kamu tuh bahkan dari guru-guru kamu zaman Abu Yang Gawali, Abu Tanura, Abu Abdul Aziz Samalana, orangnya adalah tokoh-tokoh politik semenjak dari Perti sampai Lampilnya dan menanti sebagiannya dalam Eropa. Dengan kata maklumi, asal usulnya berdirinya Partai Daulat Aceh, maka tuan mengajak masyarakat, para santri, baik yang bergabung dalam Taliban ataupun hana dalam organisasi yang lain, para ulama, baik yang bergabung dalam Buddha atau organisasi yang lain, marilah ke depan dalam pemilu akan datang sama-sama kita dukung Partai Daulat Aceh demi tegaknya syariat Islam dan agama di Bumo Aceh Darussalam. Partai Daulat Aceh, ulama dan Taliban. Mana urang yang gun? Mamia kamu hana mobil pati, mamia kamu hana daya pati. Jawabi ulama, maka kamu pikir ulama. Jawabi Taliban, maka kamu kan Taliban. Taliban, semua orang Taliban. Taliban artinya penuntut. Nah yang minta irsyad, nah yang lagi cari obat, pak ulama. Alhasil semua orang di Aceh itu rohani. Hadir terjadi tidak boleh diucapkan. Ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah namanya warasatul kiram dari zaman ke zaman. Waktu hadis Rasulullah berbangkit dan ada permukaan dunianya itu bayina linnas rupanya ayat-ayat Allah oleh rupanya lebih macam gohlok sebabnya wahaba Rasulullah dijelaskan oleh para mujtahidin oleh para mujtahidin sehingga jadi empat maka berdahlah para ulama berterang sehingga sampailah kepada kita. Maka ulama itu juga itu bayina linnas. Peran yang dinyatakan oleh ulama kepada manusia dan kepada masyarakat adalah masalah dunia wal akhirah. Bukan semata-mata masalah. Dan sekarang ulama sok-sok memberi balik kan. Sekarang orang yang mana? Ulama hancur berpolitik. Memang hancur berpolitik. Bukan hancur berpolitik. Hanya meja uruh politik punya. Bukan masalah lain. Hanya empok sungguh, hanya empok sedia. Tapi yang atur politik lagi apa? Harus ulama. Itu masalahnya. Bagaimana tidak yang politik? Dalam kita bergerak, kita jihad, kita siasat. Yang ada politik, bagaimana semua? Hanya ada orang. Atau menyadanya orang pakar ulama berpolitik, dia tinggi. Tapi boleh gimana? Dia boleh. Ulama tidak boleh berpolitik, tidak boleh apa-apa lagi itu. Yang menyatu ulama kamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi, ulun-tuan yang masih hana yang kamu hadir politik. Ulun-tuan jangan hana yang kamu hadir politik. Ulun-tuan nak saya obat, hana obat mati. Yang dia tak pakai enam kali boleh bawanya. Yang mana? Yang deh. Sebanti teman. Yang mesti yang deh. Yang mana hendak buku dia. Apa dah depan. Nah, kita punya semua tanya tunut. Ulama Jino, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya balai.
Imam Hanafi rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dan sebagainya, ulama-ulama, Imam Nawawi dan Imam Sufi. Cukup cara untuk terkadang dalam sejarah mereka itu. Tapi politik mereka itu bukan politik kianat. Bukan politik pegang satu atau kursi mana pimpinan ni duduk dah. Politik kianat, politik kianat. Tapi ulama tidak ada itu. Hana. Nampak, mamnya pakat menang kadir. Kita ni kena pengut. Lagi orang bangai, yang tuan-tuan nak tahu dulu. Waktu puasa. Nama kana. Jadi nana kani, nami, na ibu budak, na gadar. Ya apa? Awak ramai itu. Jangan dengan bismillah itu nak tahu. Idan masih baju tadi. Sebab menurut kamu tu dia memang anak mengatur. Betul dia ni yang jalannya. Hai don ni memang tak keku lagi yang baju ni kan. Kai baju ni. Bejau ni nya lebih dalam turun nanti baju. Hana baju. Bejau lah agak. Nya ini hanji meo naik go na ha tak mau agak. Akhirnya agaknya mudah pun hana baju. Tujuan mengenai dunia udah lagi haji betul. Nyan makna. Saya politik ulama berperbezaan. Ulama berperbezaan tu pakar jika mau kena gawe now. Kamu kena pegang pukul yang ni. Bena ulama yang pegang yang nyonya ulillah kamu ada peluk depan. Jangan mana, jangan hai orang bodoh garang-garang. Kalian PDA-nya akan bantu kuali. PDA-nya akan bantu haramen. Na remote dia tu. Maka nak urus juga tempoh ahli, tempoh haramen, tempoh muhid, pengurus PDA pusat, kerja pejawa ulama, kerja mutas ulama, kerja pengaruh ulama. Kamu aja urus, kerja pengaruh ulama. Punya kata-katanya pengaruh ulama, senang betul, besar. Kata-katanya pengaruh ulama, ada sekali ulama urusnya pengaruh ulama. Hadirin kaum muslimin, ulang kembali. Mushtariman atau mursyahidan. Budak kata dalam keadaan mulia atau mati syahid. Dalam kita kan kita benar buah haram. Mushtariman atau mursyahidan. Nah, soalnya kan tak biasa dia. Kuala kemah kepada ulama ini. Sebabnya dalam rumput mungkin tak kubur-kubur itu masih ingat. Kita betul dalam kabar itu mana apa itu? Musliman atau musliman itu mana? Mungkin mana bulu dah. Ini aku hancur ini. Punya pemudik yang mulia harus mati syahid. Punya pemudik mulia hana mati syahid itu hancur kayaknya. Ya bang, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Ingat betul, yang kenyang adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Partai PDA-nya lahir partai PDA murni gagasan kepada para abu-abu dan ulama daya. Maka dulu kamu hoi tubuh-tubuhnya hai buah ramai tempuh-muhid, buah ali, buah lain. Kata-katanya kamu hoi dalam masalah pegang partai, ini pegang partai kamu semuanya. Bagaimana caranya kadang mereka kedengan-kedengan kamu pegang bela haba pegang yang kehan dia. Mak kadang nak kedengan-kedengan menyuruh anak siap tak berjuang. Mana? Apalagi dunia daya. Kita tu sampai bab jihad. Sebab bab biasa. Sebab dunia daya kita yang pun. Nah, ulun kena pun. Nyo to yang hana ikut bersih kamu ingat betul. Kamu jauh, yang hanya ikut bersih kamu ingat betul. Ingat betul. Hai penuh, ya punya, benda yang saya boleh itu. Semua sisi itu dekat tanpa perang. Kamu daya sisi makan tanpa lima perang. Tiap mereka boleh itu. Nah, kita tadi udah aja. Udah aja lu buat pegang pandang kunci. Nyontor. Udah aja pandang kunci. Dia baca kunci.
Buat benar tu saja. Betul. Betul. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Komitmen kepada syariat Islam tidak ada lain. Hanya lain. Kamu daya, ulama daya, penting Islam. Islam di Nangro Aceh Darussalam menyokan budaya yang tinggi. Hanaplah harap akan juga. Menyokan atas partai tanya Islam, nyo hendak pegang bicara Islam tengah dalam parlimen. Tapi bila tanya atas Islam sebagai partai Daulat Aceh tanya, yang jid yang sampaikan masalah Islam. Maka kamu harap ulun tuan sebagai sekretaris Mustasyar PPP BDA Nangro Aceh Darussalam menyampaikan kepada seluruh caleg-caleg baik pun di pusat ataupun di daerah-daerah, perjuangkan Islam tengok dalam DPR, perjuangkan mati-matian. Punya mati katanya bak berjuang dalam DPR, han kamu ke mana langsung kamu danau. Karena syahid di dunia wal akhirat. Nyawa. Jelasnya berdoa doa. Jelasnya berdoa bangai, betul belum dah tu. Nah, perjuangkan. Menyawahana ke perjuang masalah agama di dalam gereja-gereja dengan Aceh Darussalam. Katanya orang dalam DPR yang gereja ada. Katanya ada semua bismillah. Yang awaknya dalam DPR semua hana berjuang dalam Islam. Hana itu ini itu di dalam gereja. Hebat. Tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin orangnya warna awal kayak mutur. Hadirin kaum muslimin, saudara lun Aceh yang berbahagia. Tuan kalian pada orang yang berbahagia ni orang kaya orang ada boleh itu kompanya tidak. Nebo kompanya bikin. Sama kau lun ini kan macam kompanya ni apa dia kompanya. Tuan jauh lun kalau kompanya. Oh nak bentuk menyoleh dengan kompanya. Satu mana ni mana kompanya ada. Ni kompanya ada satu kompanya mana kompanya. Banyak orang sebenarnya dia pegang dulu kalau kompanya, nak mana ada kompanya kan kalau hanya boleh itu macam mana? Oh, mana kamu pegang kalau kamu bahas dalam perjalanan kan yang nak lalu kan nak tahu tu. Yang nak lalu anak tahu tu nak tahu kalau saya di perjalanan. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Benar yang percaya benar. Makanya tuan kalian pada orang yang berbahagia cukup bersemangat. Apalagi bertanya guna kadumian. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Yang kata-kata saya yang baca urung-urung yang paling cok tarekat. Urung cok tarekat Suluk, urung cok tarekat Naqsyabandi, urung cok tarekat Syafariyah dan Zamaniyah dan sebagainya. Sepihan dengan kata-kata raditu billahi rabban. Bertanya mana kadumian? Menyau semesta abang nya berumur. Menyaukan menjadi atas teruk nya berumur. Itulah jasa para ulama. Hana boleh ulama hana lagi ilmu. Semua kemudian hana bawa memperkeban teman bawa esek lebih daripada tesah kalau sudah finansial dikalah dilihat ulur-ulur yang lain. Maka keluarlah pada mulutnya ulama tidak boleh berpolitik. Ya, bagi dia ke kalau ulama berdua pada orang buka rumah bujak wali dia tahu tak wali. Dia tahu tak wali. Dia tahu tak wali dia nak kelas berapa? Nak kelas sikit. Penuh dah penuh lewat. Sebab lewat di Allah kau lagi. Jasa para ulama. Hadirin yang berbahagia. Jasa para ulama adalah dengan hubungan ilmu. Menyambung ia dihok kontra pelibut. Kalau pakai para ulama-ulama Jumabi berapa persennya akan pergi. Hana satu roja
pengajaran. Satu dalam demokrasi harus bertanya berbuat pemilihan umum dan harus menanti pada pemilih dan dia pada golput. Saja. Kita maulah dalam partai lain. Akhirnya pertinya lagi ibarat bot. Lagi ibarat bot kalau dalam ini nak hadra ka bungoy po kalung bot kawan mana ni hobo maka dengan dia pakon pergi ni pakon galanya hai jawab apa ni kau ni itanya dan jauh aja dan jauh merah lu mai ha motor aku motornya memang baru aku motornya nana deh tengah ke akhirnya bodoh yang cukup dan kuat tidak dilakukan karena sedang mogok-mogoknya. Inilah dalam partai dalam motor dan drama. Nya mbak, nya jawaban nya kesetiaan para ulama. Tapi yang tamu kesetiaan kalian. Oh dia tapi kalau tapi boh dengan pemimpin bohon. Akhirnya Tuhan bak lumah tapi mahlamon. Dia lumah tapi mahlamon. Dia tapi dia dapat dia. Dia tapi dia juga tak ada baca. Oh baca dulu. Halnya sejak itu. Kan manusia hanya sejak orang lain yang bukan sifat manusia, apalagi sifat pemimpin. Yang tanda pemimpinan abud. Yang dia beragam menyebut yang dia menyebut hukum cara memimpin. Yang nanti dino kau dek pasal dia budak ulama tuhun pegang. Dia lagi budak dia berbenda, budak dia budak. Dino budak dia pun ini melepunkan ulama. Cuma begitu. Pegang dia ulama, pegang dia buat mulai. Tapi dumdan kau pegang kadang-kadang ngawur mendang kau ni. Hanya Islam tak maju. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Ditanya di mana yang dakwah para tujuan ulama-ulama wabah diri dah. Apa aja? Dia pun wabah diri. Kaum muslimin yang berbahagia. Agama hanari. Apa hanari agama? Hana sayang dia kepada Islam. Anak tengok wabah Allah. Anak tengok bantu Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nyawa. Nyat contoh jemur. Maka oleh kalian kaum muslimin yang berbahagia, baik itu tengok lagi yang amanah, tengok lagi yang senang hati, yang mupai agama, kan tidak ada. Hanya orang yang fikir agama. Bantu mulut fikir, bantu dibeli. Bantu mulut fikir, bantu dibeli. Asal kerana dibeli kalau Timun orang. Habis. Yang ini karak tau. Turun 2 Nyan Lutanya mau perang sama Ludu. Turun 2 Waktu ke akhir 2 plus tsunami juga. Satu tsunami 2 ada lagi tu. Katanya apa namanya? 2 Menggancau aja. 2008 kamatnya kata yang rono sebab pemimpin yang rono berjasa nyaman. Jadi dimulai balam kalau dia macam betul tu ini kau dah kemuawang. Yang mati anak kau yang mati dah kau anak kau kira. Anak kira. 2 hari sebelum nyolong berpuluh 2 hari sebelum pilih Jokowi di balon janji angin syurga. Anak kau apa jadinya? Akai itu kamu akan berjuang bermoyong rakyat bersama rakyat, berjuang agama itu menekut bukti nah. Ini tak terang-terang dengan orang itu kau. Ya, 2010 pilih Lombok di balok janji angin syurga.
Yang jadi motor merompok lari, yang jadi besi merompok awak. Mudah-mudahan Dino Pelerana tapi dah minta yang betul-betul pemimpin yang dead khususan dia dead baik dia kalau nak udah nak bujang begini begitu macam mengedah gawe dah ada ya okey dia cuma ngobrol kan dia tu ulama zaman Imam Hanafi Imam Syafi'i yang cukup cara-cara berpegang ilmu parasan, berpegang macam-macam. Ada yang buat ini. Kitanya kadang-kadang politik, politik lain. Handul sekalan di kota kau ni. Handul sekalan kata-kata. Tapi para ulama-ulama, itu sekalan dengan nuran. Itu sekalan dalam batin banyak. Maka dalam hadis, ittaqu farasatal mu'min. Takut tidak farasatul mu'min. Beliau yang berapa farasatul mu'min? Yang anak urus sendiri Imam Syafi'i rahimahullah cuma berdua dengan Imam Hamali rahimahullah dalam masjid Damang sedahulu dalam masjid Abang Damang sedahulu semayang Orang semayang itu Imam Syafi'i dan Imam Hamali Ayah Hamali menurut dia yang tahu Gurunya anak sekolah Hamali itu anak masjid kerja antara kami yang berapa dengan pukul banyak berkala Imam Hamali menurut berkala lagi ulun kaedah pun mengajar. Di macam ni punya merulung kadang tu berpesah sarah. Burung tak tahu burung pesara. Dua drop ulama besar, dua drop tajwid kafilah pendapat. Imam Hambali menganggapnya ulun mengajar. Imam Syafi'i menganggapnya ulun pesah. Begitu dia semayang dua Syafi'i ada menjaga dua lain. Patron, lu tuan di kedai pasar sini. Pupuk ni Dino luan kamu tak ijazah baju. Berapa dah betul. Bandua berkata ulama besar itu betul. Tapi di Imam Hambali nampaknya sedang berbuat. Di Imam Syafi'i nampaknya di belakang itu. Lebih dahsyat lagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang tentu ada umumnya. Nah, dua dalam dua bidang haknya berkini di kaidah. Apa nya? Halangnya. Dibanding kita pun para sekal mukmin. Baca ayat kursi wala ya wa hakuluma wa wal aliyul azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu baca dia. La ilaha illa hu ya daimu ya abadi ya abadi. Baca sikit-sikit nasyad. Demam. Yang kau yang para ulama Nyanton, yang ini pegawai baca, nyanton. Yang pemimpinnya nana betul, yang taibah nang doyong gede, nyanton. Dan yang itu kau dari hana dari pada mana baca. Ya, hana dari. Makanya hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Itulah namanya kita nyonya orang pengikut ulama jamun. Mudah-mudahan dengan ikut para ulama-ulamanya, buruh putihnya di payung. Mu'ad bin Jabal yang tengok akan gedium adanya di padang mahsyar. Ini ada kata dalam kitab tulis. Nama tengok gudong hemat. Ulungnya hati-hati dalam dengar. Penuh yak biuk bendera Umar bin Khattab. Ulung yang benar-benar dalam dunia. Penuh yak biuk bendera Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ulung yang syahid dalam dunia. Penuh yak biuk bendera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Para ulama-ulama dan pengikutnya kena yang biuk bendera Mu'ad bin Jabal. Nyambang, orang bijak dia urut yang nak arus dalam ulama ilunya, baik kena kali. Tengok, siapa berapa? Hidup saja nipu. Hai nipu, nyo, kena. Ada hal dalam tak begini. Nyo apa? Nyo hana buat apa? Hidupnya berapa? Hidupnya hendak dapat pilih. Hana sebut bendera Mu'ad bin Jabal. Makanya ya ayuhan nas nabi ittabi'ul ulama fa innahum siratul dunya wa masabil akhirah. Wahai manusia, ikut ulama yang lampu dunia, yang punya dunia, baik pupuk air, baik pupuk batin, baik pupuk roh, dan pelita dengan di akhirat yang punya jalan. Itulah para ulama-ulama.
kita lihat bahwa sementara orang-orang kita hampir terpengaruh dengan upaya-upaya dari non-Muslim untuk supaya warna Islam Aceh ini pudar dan harus ada warna-warna yang lain. Maka upaya-upaya itulah sebetulnya yang perlu kita tangkap, yang perlu kita sekat. Maka oleh karena itulah pada tanggal 28 Januari tahun 2008, maka duduklah beberapa orang ulama di Aceh ini, di antara lain Abu Kutakrum, Abu Mudi Samalanga, dan juga saya sendiri, Tengku Haji Nasir Wali, dan juga Abun di Selimung, dan banyak ulama-ulama yang lain, untuk memikirkan bagaimana nasib Islam di Aceh pada masa-masa yang akan datang. Pada waktu itu keluarlah satu hasil, yang hasil ini adalah dibijani langsung oleh para ulama-ulama kita supaya mempertahankan Islam dan syariat Islam di Aceh ini. Kesempatan untuk mendirikan partai lokal ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Maka lahirlah sebuah partai lokal yang kemudian disebut nama partainya PDA, Partai Daulat Aceh. Jadi Partai Daulat Aceh ini adalah satu-satunya partai yang dibijani oleh para ulama-ulama pesantren, satu-satunya partai yang dibijani oleh para ulama-ulama pesantren, ulama-ulama jaya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan warna Aceh ini berwarna dengan warna Islam seperti yang pernah kita terima pusaka ini dari aulia-aulia dan para ulama-ulama sesepuh-sesepuh kita terdahulu. Yang ini adalah merupakan amanah bagi kita untuk kita pertahankan warna Islam yang ada di Aceh ini. Maka oleh karena itu kita dukung Partai Daulat Aceh, berarti kita mendukung amanah dan wasiat-wasiat para aulia-aulia, para ulama-ulama kita yang terdahulu, yang telah mencurahkan seluruh tenaganya supaya Islam di Aceh ini dapat terus kita pertahankan ila yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu himbauan kami kepada saudara-saudaraku, kepada seluruh guru-guru, ustaz-ustaz, para ulama dan abu-abu yang ada di daerah-daerah, yang ada di pesantren-pesantren, maka marilah kita dukung partai ini. Marilah kita ajak masyarakat kita untuk bersama-sama dengan PDA ini, dan kepada seluruh alumni-alumni daya juga kami mengimbau, ini adalah amanah dari guru-guru kita supaya kita bersama-sama dalam satu organisasi demi untuk Aceh sebagai daerah Serambil Mekah, sebagai daerah syariat, sebagai tanah aulia-aulia yang dahulunya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Partai Daulat Aceh ini secara organisasi ada yang disebut dengan Dewan Nasihin, ada yang disebut dengan Mustasyar, ada yang disebut dengan Tamfiziyah. Dan ini semuanya terdiri dari ulama-ulama daerah atau alumni yang pernah mencicipi ilmu pengetahuan di pesantren-pesantren dan di daerah-daerah yang ada di Aceh ini.
Jadi oleh karena PDA ini adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama-ulama, maka kedaulatan penuh di tangan para ulama-ulama. Dan pilihan yang anak-anak kita yang muda-muda ini, alumni daripada daerah-daerah atau pesantren ini adalah sebagai perpanjangan tangan daripada para ulama-ulama. Dan semuanya apa yang akan dilakukan harus minta pendapat dahulu dan restu daripada ulama-ulama, dari nasihin, dewan nasihin ataupun dewan mustajab. Maka jelas sekali bahwa ulama adalah pemegang daulat terhadap partai daulat. Kalau ada isu bahwa partai daulat Aceh menjual-jual ulama, itu tidak benar. Karena yang melahirkan partai daulat Aceh ini adalah ulama-ulama, guru-guru kita yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ulama-ulama sepuh kita. Ma la yatimul wajib kita bihi bahwa wajib. Kalau syariat Islam di bumi Aceh ini wajib kita yang tegakkan, wajib kita yang pertahankan, karena leluhur kita, para alim ulama kita, nenek dan indatu kita, ketika Islamnya tegak wajib, membantu merunci katanya menyambut dengan baik, membantu merunci katanya sepakat untuk diterima Islamnya. Tapi saatnya karena pengaruh-pengaruh global, karena pengaruh-pengaruh material, karena orang-orang luar yang hanya sayang ke Islam, yang pedih mata bagi kalon Islamnya masih dengan aman tentram di bumi Aceh, berusaha dengan secara upaya yang pegang Islam yang cuma cukup hubungan antara kanya dengan Allah, adapun untuk membangun negara, untuk tatu ekonomi, untuk maju rakyat, nyobek rata Islam. Lebih-lebih dengan Islamnya hanya dikekalan lewat Eropah, lewat Yahudi, lewat Nasrani. Syariatnya adalah merupakan suatu kendala besar untuk maju Acehnya. Sehingga baju-baju habanya tak terpengaruh kepada ulung-ulung tersebut. Sehingga sikap tindak tanduk bahkan yang jino saja ke petinggi-petinggi Aceh sudah sinis terhadap Islam, sudah begitu tidak hormat lagi dengan Islam. Islam itu hanya hubungan manusia dengan Allah, tidak untuk pemaju negara, tidak untuk pemaju ekonomi. Partai inilah, kalau DPR itu di situ kuncinya hidup syariat, matinya syariat, matinya nangro, geloh di nangro, berarti tanya tunggu-tunggu, anak-anak tanya, urung daya, urung-urung sunnah wajib guna jadi DPR. Nah, untuk berduduk di pimpinan harus melalui partai. Artinya untuk menciptakan partai dan tak bantu partainya, tidak ada hukum lain selain daripada wajib. Dan wasail hukmul maqasid. Inilah saatnya kalau dilehnya ketemu partai, sebagai partai hukum sunnah, tapi uronyo hukumnya sudah bertindak menjadi wajib. Mudah-mudahan abu-abu akan sepakat dengannya. Dan kami sudah pernah mencoba, saya menumpang jalur dengan harapan nak didengar abadanya, tetapi nyata saja sudah
bertahun-tahun, pemilu demi pemilu kita sudah coba. Ternyata hanya sebagai alat semata-mata. Apabila sudah selesai, alat tidak ada guna lagi. Nah, jika orangnya, nyolah saat. Tanya aku ke kerong, jalur kerong, taik kerong, cari anak saya kerong. Pendirian partai PDA akumulasi dari banyak problem. Akumulasi dari banyak masalah. Baik menyangkut masalah kesungguhan berbagai pihak terhadap Islam yang jauh di luar apa yang dikehendaki oleh umat di daerah ini. Baik juga yang menyangkut pembangunan yang ditolak sering sekali dengan cara jauh dari harapan masyarakat. Dana yang tersedia begitu besar, tidak terserap. Sekian triliun anggaran Aceh harus begitu saja dikembalikan ke Jakarta kembali, hanya karena tidak bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kesungguh-sungguhan dalam menjalankan roda pemerintahan, bahagia dari penyebab ulama berpikir untuk mendirikan PDA. Jadi mendirikan PDA akumulasi dari beberapa hal. Akumulasi banyak masalah yang menimpa masyarakat Aceh. Maka ulama berpikir, mari maju ke depan. Tujuan politik ulama adalah li'ila kalimatillahillati hiyal uliyah. Menegakkan kalimat Allah. Menegakkan agama Allah. Jadi ketika ulama berpolitik dalam hal ini melalui jalur PDA, ulama berpolitik di jalur PDA, partai, tujuan yang ingin dicapai adalah li'ila kalimatillahillati hiyal uliyah. Menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Kita berbicara menegakkan agama Allah. Berarti kita berbicara kita berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena bagaimana dulu bersama Bapak banyak tempat dalam Al-Quran yang menegaskan umat Muslim harus juga sejahtera. Hendaklah engkau meninggalkan generasi sudahmu yang jauh lebih tua. Lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka yang pernah fakir dan sebagainya. Artinya menegakkan kalimat Allah, artinya menegakkan syariat dalam aspek yang sangat luas. Inilah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para ulama untuk masuk ke jalur politik. Menegakkan kalimat Allah. Kita ingat sejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun beliau memerintah. 2 tahun setengah memerintah kekhalifahan Bani Umayyah. 2 tahun setengah beliau berhasil mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya, bagi umat di kala itu, dan beliau menegakkan syariat. Konsekuensi itu ada, termasuk konsekuensi yang harus diterima adalah pandangan nilai isu-isu negatif yang secara sengaja disampaikan yang tidak sesuai dengan hakikat PDA. Ada yang mengatakan PDA sebagai partai bentukan TNI, sebagai partai bentukan Jakarta, bentukan PDI, menyerang PDA sedemikian rupa. Kedua, isu ini tidak benar. PDA didirikan oleh ulama untuk tegaknya syariat Islam di Aceh. PDA tidak peduli dengan isu-isu negatif, baik yang mendekatkan PDA kepada pihak Jakarta, TNI khususnya, ataupun pihak-pihak yang mendekatkan PDA kepada kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat dengan Jakarta. PDA didirikan bukan untuk isu. Bismillah, insyaAllah bisa mulia kita selama ini mengenal ikhwafillah ulama sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Konflik besar menimpa wilayah ini, ulama mempersatukan Aceh, masyarakat Aceh semuanya. Didirikan PDA. Mempersatukan rakyat Aceh yang mayoritas Aceh selama masa konflik berat. Inilah yang didirikan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya ulama mewarisi amanah yang dipegang oleh para nabi untuk membimbing umatnya, mengarahkan umatnya ke jalan lurus. Mengarahkan umat ke jalan lurus harus melalui beberapa macam strategi yang mungkin. Selama ini ulama melakukan gerakan-gerakan di bawah membangun umat
memberikan kesadaran kepada mereka melalui pengajian-pengajian. Sarana ini alhamdulillah sudah berjalan selama ini. Maka kemudian untuk lebih memperkuat apa yang sudah dilakukan selama ini, ulama ingin dengan ijtihad kolektif, ijtihad bersama, ijtihad jamaah ini mengambil satu terobosan baru, bahwa kita harus kembali ke tradisi awal dalam sejarah tatbik al-Islamiyah, penerapan Islam, di mana Islam diterapkan melalui jalur politik. Rasulullah SAW mengambil jalur politik. Khulafaur Rasyidin yang dijadikan sebagai teladan utama bagi umat ini mengambil jalur politik. Begitu pula dengan khalifah yang sudah baik. Ini berlanjut sekian lama. Saya mempunyai satu buku, Politik Islam Hindia Belanda. Buku inilah yang menjadi sumber racun bagi masyarakat, yang memisah ulama menjadi dua. Ulama yang dekat dengan pemerintah Belanda dan menjauhi secara penuh ajaran politik, hanya mengajarkan moral, etika kepada masyarakat dan mereka berlepas dari banyak hal aspek lainnya. Sementara ulama yang terjun ke jalur politik dikikis habis. Itu sebagai bahagian daripada prinsip yang diajarkan oleh Profesor Dr. Snoop Horgron sebagai pelentang prinsip orientalis di dunia internasional, khususnya di Aceh dan Indonesia. Cukup dihapus oleh pakar sejarah semuanya, Profesor Dr. Snoop Horgron, dan ini bukunya, hasil penelitian selama di Aceh, dan kemudian dikukuhkan ketika berada di Jakarta, merumuskan bahwa kalau ingin memperkuat gerakan sekularisasi di masyarakat muslim, ulama harus dijauhkan dari politik. Dengan demikian, ulama jauh dari politik bukan bagian dari prinsip Islam, akan tetapi dia adalah bahagian dari apa yang diajarkan dan diwariskan oleh Snoop Horgron ini. Ikhlas Islam ini yang harus dibenahi, bahwa sesuai dengan tradisi awal Islam ditegakkan dengan siasah, dengan politik, dengan berbagai macam jalur yang memungkinkan oleh Rasulullah dan orang-orang sebelumnya. Ini harus dilakukan kembali. Dengan demikian, ulama yang bergerak di jalur politik bahagian dari negara harus diambil. Ada sebagian komunitas sebagai satu bagian umat memang tidak bisa menutup diri dari perkembangan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kami menciptakan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dita'arafu, agar kalian saling mengenal. Apakah hanya mengenal bahasa, mengenal wajah, mengenal ras? Tidak, termasuk mengenal potensi di semua bangsa. Aceh ketika ingin maju memang harus memadukan potensi lokal kita dengan potensi yang ada di semua bangsa dunia. Akan tetapi ketika Aceh membuka diri kepada semua bangsa dunia, berarti ada Aceh. Paham ini, kemudian agama itu harus diikat. Ya, karena sebelum ada Aceh dikenal semua bangsanya. Aceh bangsa semua bangsa ketika di daerahnya tegak syariah. Jadi ketika ingin memperkenalkan bangsa ini ke semua bangsa dunia, maka di Aceh harus tegak syariat Islam. Sebelum Islam masuk ke Aceh, Aceh tidak dikenal oleh semua bangsa. Ketika Islam sudah masuk, Aceh dikenal semua bangsa. Kejayaan Aceh dengan syariat, bukan dengan ismu di luar syariat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan dukungan dari semua kaum muslimin, ikhwahillah, saudara kami dari Allah, pada Aceh insyaallah akan beraksi baik di DPRA ataupun di DPRK. Insyaallah partai ini dapat dan mampu membentuk satu aksi bahwa di semua jajaran-jajaran yang diikuti. Insyaallah ketika terbentuk fraksi di legislatif, maka kebijakan-kebijakan yang ditempuh ataupun pendapat yang disuarakan fraksi ini dalam rapat-rapat legislatif ini setelah melalui konsultasi dengan para ulama-ulama yang ada di mustasyar, kepada ulama-ulama daerah. Jadi fraksi PDA dalam posisi mengamankan, dalam posisi menyampaikan apa yang disuarakan
ulama-ulama yang ada di Aceh dan ulama Aceh seluruhan. Ketika ulama maju ke depan karena keprihatinan mereka dengan situasi yang ada, keprihatinan yang mendalam terkait dengan pelaksanaan, keprihatinan yang mendalam terkait dengan kesungguhan memperbaiki mereka, keprihatinan mendorong mereka maju, mendorong ulama maju. Ketika mereka maju, maka semua kaum muslimin harus bergerak bersama, bantu para ulama menegakkan agama di Aceh, bantu para ulama memperbaiki keadaan umat di Aceh. Jangan biarkan umat menyumbang Aceh dengan syariat, angkat dengan syariat ketika mereka memudahkan. Jangan biarkan mereka. Posisi dengan Guru Aceh Darussalam. Mari bantu dengan ulama. Mari hidup dalam keseharian kita tidak pernah lepas dari ulama. Tapi saat kita bantu upaya mereka, kita bantu mereka, kita bantu usaha yang kita lakukan salam di jalan Allah. Dengan ulama Aceh jaya dan ulama. Dan sejarah kita Aceh juga akan jaya kembali jika amalkan kepada mereka. Jangan biarkan perjuangan para ulama ini tanpa ada bantuan dari kaum muslimin di sekitar Aceh. Allah hidupkan bid'ah. آمين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي ذلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا واجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك البارك اللهم لا تسلط علينا ولا يرحمنا. اللهم في عافية اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا واختم بالصالحات وارزقنا بالصالحات. اللهم اغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا ولوالدينا ولأصحاب إخواننا ولجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وأعز المكارم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصرنا يا الله إنك خير الناصرين. انصرنا يا الله إنك خير الناصرين. انصرنا يا الله إنك خير الناصرين. واغفر لنا يا الله إنك خير الفاتحين. واغفر علينا يا الله إنك خير الفاتحين. واغفر علينا يا الله إنك خير ربنا وبدنا قوم الظالمين ربنا أجنا فينا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الصالحين ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت الكريم ورحمنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang saya sampaikan saya bertanya Allah Nasiri Abu Syekh berkenaan
akan jalan yang dikembangkan Allah. Al-Haqqu bilang jalan dukil bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mau rengat ban wajib jaga dari dan jatuh. Tamuhat tabila agama Allah. Oh, mengadet bagi amat Iskandar muda. Allah Akbar, hidup dia. Dia syarif. بلغونا جماله أشرف الجار جميله كل جميع الخصائص صلوا عليه وآله كل جميع الخصائص صلوا عليه وآله